Terumbu karang tidak runtuh karena satu ledakan besar. Ia runtuh ketika terlalu banyak hal kecil berhenti bekerja bersamaan. Dari permukaan laut, terumbu tampak seperti batu berwarna. Diam, tidak bergerak, seolah tidak hidup. Banyak orang menganggapnya dekorasi alam, indah tapi tidak penting. Padahal di bawah permukaan itu, terumbu karang adalah salah satu sistem kehidupan paling padat dan paling rapuh yang pernah terbentuk di bumi. Lebih dari 1/4 seluruh spesies laut bergantung pada terumbu karang, meski luasnya bahkan tidak mencapai 1% dasar samudera. Ikan kecil berlindung di celahnya. Predator besar bergantung pada rantai makanan yang dimulai di sana. Arus laut dipatahkan oleh strukturnya. Pantai dilindungi dari gelombang. Kehidupan manusia ikut menumpang, sering tanpa sadar. Namun terumbu karang bukan tumbuhan, bukan batu. Ia adalah koloni makhluk hidup yang bekerja sebagai satu tubuh. Setiap cabang karang terdiri dari ribuan individu kecil yang nyaris tak terlihat. Hidup berdampingan dengan alga mikroskopis yang memberi energi. Hubungan ini sangat presisi. Sedikit perubahan suhu, cahaya, atau kimia air bisa memutus kerjasama yang telah berlangsung ribuan tahun. Disinilah letak bahayanya. Terumbu karang dibangun untuk dunia yang stabil, laut yang bergerak pelan, perubahan yang terjadi dalam hitungan generasi, bukan dekade. Sistem ini tidak punya mekanisme darurat untuk dunia yang memanas cepat, tercemar, dan dipaksa beradaptasi tanpa jeda. Ia tidak melawan, tidak berpindah, tidak menyerang balik. Ia hanya memucat, lalu mati perlahan. Ketika terumbu mulai memutih, itu bukan tanda sakit ringan. Itu adalah tanda sistem berhenti bekerja. Alga pergi, energi hilang, struktur tetap berdiri, tapi kehidupan di dalamnya mulai runtuh. Yang tersisa hanyalah kerangka, rapuh, kosong, dan menunggu runtuh sepenuhnya. Banyak yang mengira terumbu karang mati karena alam berubah. Padahal yang terjadi lebih kejam. Sistem paling kompleks di laut sedang dipaksa hidup di dunia yang terlalu sederhana. Dan ketika terumbu karang runtuh, yang hilang bukan hanya keindahan bawah laut. Yang hilang adalah fondasi, tempat seluruh ekosistem laut dangkal bertumpu. Karena terumbu karang bukan sekedar rumah bagi kehidupan, ia adalah alasan mengapa kehidupan laut masih bisa ada di tempat itu sejak awal. Terumbu karang bekerja bukan karena kekuatan, tetapi karena mekanisme biologis yang sangat presisi. Ia dibangun dari kolaborasi yang nyaris tidak memberi ruang kesalahan. Setiap karang tersusun dari ribuan polip kecil, makhluk hidup sederhana yang menempel permanen pada rangka kalsium karbonat. Polip ini tidak hidup sendiri. Di dalam jaringannya, hidup alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae. Disinilah inti sistem berada. Alga ini berfotosintesis. Ia mengubah cahaya matahari menjadi energi, lalu membagikannya ke polip. Sebagai balasan, polip memberi tempat berlindung, karbon dioksida, dan nutrien yang dibutuhkan alga. Hubungan ini bukan pilihan, ia adalah ketergantungan mutlak. Tanpa alga, karang kelaparan. Tanpa karang, alga kehilangan rumah. Dari energi inilah karang membangun rangkanya. Lapis demi lapis kalsium karbonat yang tumbuh sangat lambat. Beberapa milimeter per tahun. Tidak ada percepatan, tidak ada lonjakan. Terumbu yang kita lihat hari ini adalah hasil kerja ribuan tahun tanpa gangguan besar. Masalahnya, sistem ini hanya bekerja dalam rentang kondisi yang sangat sempit. Suhu air terlalu hangat beberapa derajat saja sudah cukup untuk mengacaukan keseimbangan. Ketika panas berlebih datang, alga menjadi beban. Polip mengusirnya untuk bertahan hidup sesaat. Inilah yang kita kenal sebagai pemutihan karang. Pemutihan bukan kematian instan. Ia adalah fase kritis. Karang masih hidup, tetapi tanpa sumber energi utama. Jika kondisi kembali stabil, alga bisa kembali. Jika tidak, polip perlahan mati kelaparan, meninggalkan rangka kosong yang mudah rapuh. Terumbu karang juga bergantung pada air yang bersih dan jernih. Sedikit peningkatan nutrien dari limbah darat bisa memicu ledakan alga lain yang menutup cahaya. Sedimentasi kecil saja dapat mengubur polip. Keasaman laut yang meningkat memperlambat pembentukan rangka, membuat karang rapuh sejak awal.
Semua ini menunjukkan satu hal yang tidak nyaman. Terumbu karang bukan sistem yang kuat. Ia adalah sistem yang sangat efisien selama dunia bermain dengan aturan lama. Begitu aturan itu dilanggar, tidak ada adaptasi cepat, tidak ada rencana cadangan. Hanya sistem presisi yang dipaksa bekerja di lingkungan yang semakin kacau. Ketika mekanisme itu mulai gagal, dampaknya tidak berhenti pada karang itu sendiri. Runtuhnya terumbu karang adalah reaksi berantai yang merambat ke seluruh sistem laut. Terumbu karang menampung sekitar 1/4 dari seluruh spesies laut, meski hanya menutupi sebagian kecil dasar samudra. Ikan kecil berlindung di celahnya. Predator menunggu di tepinya. Larva tumbuh di antara cabang karang sebelum berani masuk ke laut terbuka. Ketika karang memutih dan mati, struktur ini tidak langsung hilang, tetapi fungsinya runtuh seketika. Ikan kehilangan tempat berlindung, tingkat stres meningkat, reproduksi menurun. Spesies yang sangat bergantung pada karang menghilang lebih dulu. Yang tersisa adalah organisme oportunis, alga, ubur-ubur, dan spesies yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Laut tidak menjadi kosong, ia menjadi sederhana. Bagi manusia, dampaknya terasa lebih lambat, tetapi lebih luas. Terumbu karang adalah penahan alami gelombang dan badai. Ia memecah energi ombak sebelum mencapai pantai. Ketika karang mati dan rapuh, perlindungan ini hilang. Abrasi meningkat. Pulau kecil tergerus. Banjir pesisir menjadi lebih sering, bahkan tanpa badai besar. Perikanan ikut terdampak. Banyak ikan konsumsi menghabiskan sebagian hidupnya di terumbu. Tanpa karang, siklus hidup mereka terputus. Hasil tangkapan menurun, bukan karena laut habis, tetapi karena sistem pembesaran alami hilang. Ini bukan krisis satu musim. Ini penurunan jangka panjang yang sulit dibalikkan. Yang membuat fase ini paling kejam adalah sifatnya yang tidak dramatis. Tidak ada ledakan, tidak ada suara runtuh. Terumbu mati dalam keheningan. Putih perlahan, retak pelan. Lalu runtuh menjadi puing tanpa fungsi. Dari kejauhan, laut tetap biru. Dari satelit, semuanya tampak normal. Namun di bawah permukaan, satu fondasi kehidupan telah hilang. Dan ketika fondasi itu runtuh, laut tidak marah. Ia tidak memberi peringatan keras. Ia hanya terus bergerak dengan sistem yang lebih miskin, lebih rapuh, dan jauh lebih sulit menopang kehidupan seperti sebelumnya. Di titik ini, kehancuran terumbu karang bukan lagi masalah ekologis semata. Ia menjadi perubahan permanen pada cara laut bekerja. Ketika terumbu karang dibandingkan dengan ekosistem lain, perbedaannya bukan pada ukuran, melainkan pada efisiensi dan kepadatannya. Hutan hujan sering disebut sebagai sistem paling kaya di darat. Terumbu karang adalah padanannya di laut, namun bekerja di ruang yang jauh lebih sempit dan rapuh. Tidak ada ekosistem laut lain yang mampu mengemas begitu banyak fungsi dalam struktur sekecil ini. Terumbu bukan hanya tempat hidup. Ia adalah tempat lahir, tempat berlindung, tempat makan, dan tempat belajar bagi ribuan spesies. Banyak ikan laut terbuka yang tampak bebas sebenarnya memulai hidupnya di antara karang. Tanpa fase awal ini, mereka tidak pernah mencapai ukuran dewasa. Yang membuat terumbu karang berbeda kelas adalah ketergantungannya pada keseimbangan ekstrim. Perubahan suhu hanya 1 atau 2 derajat sudah cukup untuk memutus hubungan simbiotik yang menopang seluruh sistem. Kenaikan nutrien sedikit saja dapat memicu ledakan alga yang menutup karang. Sedimentasi kecil dari daratan bisa menyumbat jaringan hidup yang tumbuh sangat lambat. Ekosistem lain memiliki toleransi lebih besar. Padang lamun bisa pulih lebih cepat. Mangrove bisa bergeser mengikuti garis pantai. Terumbu karang tidak. Ia terikat pada kejernihan air, cahaya, suhu, dan stabilitas kimia laut secara bersamaan. Jika satu saja rusak, seluruh sistem terguncang. Inilah sebabnya terumbu karang sering disebut sebagai indikator paling jujur dari kesehatan laut. Ia tidak menyembunyikan kerusakan. Ia bereaksi cepat, terlihat jelas, dan sulit dipulihkan. Ketika terumbu mulai runtuh,
itu berarti laut sudah melewati batas aman, bahkan jika permukaannya masih tampak tenang. Secara evolusioner, terumbu karang adalah sistem yang sangat tua dan sangat sukses. Ia membangun dunia laut selama jutaan tahun. Namun kesuksesan itu datang dengan harga, spesialisasi ekstrim. Dan di dunia yang berubah terlalu cepat, spesialisasi tidak lagi menjadi keunggulan. Terumbu karang tidak kalah bersaing. Ia kalah karena standar dunia yang menopangnya berubah. Dan ketika sistem yang paling kompleks mulai runtuh, yang tersisa biasanya bukan kehidupan yang lebih baik, melainkan kehidupan yang lebih sederhana, lebih miskin, dan jauh lebih mudah hilang. Di titik ini, terumbu karang berdiri sebagai pembeda kelas di alam. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena betapa presisinya ia menuntut dunia untuk tetap seimbang. Hubungan manusia dengan terumbu karang hampir selalu bersifat tidak langsung, tetapi dampaknya sangat nyata. Sebagian besar manusia tidak pernah menyentuh karang, namun keputusan yang diambil jauh dari laut, di kota, di daratan, di sistem ekonomi, perlahan menentukan apakah terumbu akan bertahan atau runtuh. Terumbu karang menopang kehidupan manusia dengan cara yang jarang disadari. Jutaan orang bergantung pada ikan karang sebagai sumber protein utama. Terumbu melindungi garis pantai dari gelombang besar, meredam energi badai, dan mengurangi erosi. Di banyak wilayah tropis, tanpa karang, desa pesisir tidak memiliki perisai alami antara laut dan daratan. Namun, sistem ini dibayar mahal oleh dunia modern. Penangkapan ikan berlebih menghilangkan spesies kunci yang menjaga keseimbangan alga. Limbah pertanian dan kota membawa nutrien berlebih ke laut, memicu pertumbuhan organisme yang menekan karang. Pariwisata yang tidak terkendali merusak struktur yang membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh beberapa sentimeter saja. Yang paling merusak adalah perubahan iklim, ancaman yang tidak datang sebagai satu peristiwa, tetapi sebagai tekanan konstan. Suhu laut yang naik memicu pemutihan massal. Karang kehilangan simbionnya, kehilangan sumber energi, lalu mati perlahan. Peristiwa ini kini terjadi lebih cepat daripada kemampuan terumbu untuk pulih. Ironisnya, manusia sering mencoba menyelamatkan terumbu dengan pendekatan yang sama seperti membangun kota. Cepat, terfragmentasi, dan berfokus pada hasil jangka pendek. Restorasi karang tanpa menghentikan sumber kerusakan hanya menunda kehancuran. Menanam karang di laut yang terus memanas bukan solusi. Itu pengulangan kesalahan. Terumbu karang tidak membutuhkan penyelamatan heroik. Ia membutuhkan ruang untuk bernapas, air yang lebih bersih, suhu yang lebih stabil, tekanan yang lebih kecil. Hubungan manusia dengan terumbu seharusnya bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang berhenti merusak sistem yang sudah bekerja jauh sebelum kita ada. Di titik ini, terumbu karang menjadi cermin peradaban. Ia menunjukkan bahwa teknologi tinggi tidak selalu berarti kebijaksanaan tinggi, dan bahwa menjaga kehidupan paling kompleks di laut justru menuntut satu hal yang paling sulit dilakukan manusia: menahan diri. Pada akhirnya, terumbu karang bukan sekedar habitat laut yang indah atau sumber daya yang bisa dihitung nilainya. Ia adalah fondasi biologis yang menopang seluruh sistem laut tropis, dan salah satu indikator paling jujur tentang kondisi bumi saat ini. Terumbu karang tidak runtuh karena satu kesalahan besar. Ia runtuh karena akumulasi kecil yang dibiarkan terus terjadi. Suhu naik setengah derajat, air sedikit lebih keruh, ikan berkurang satu persatu. Tidak ada ledakan, tidak ada tanda dramatis. Hanya sistem yang perlahan kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang membuat tragedi ini berbeda adalah waktunya. Terumbu karang tumbuh sangat lambat, tetapi rusaknya sangat cepat. Struktur yang dibangun ratusan hingga ribuan tahun bisa hilang dalam satu dekade. Dalam skala alam, ini bukan perubahan, ini pemutusan paksa. Jika terumbu karang menghilang, laut tidak akan kosong.
ia akan diisi oleh kehidupan yang lebih sederhana, lebih tahan terhadap kekacauan, dan lebih miskin secara fungsi. Ubur-ubur, alga, dan organisme oportunis akan mengambil alih. Laut tetap hidup, tetapi tidak lagi seimbang, tidak lagi produktif, tidak lagi mampu menopang kehidupan manusia seperti sebelumnya. Terumbu karang mengajarkan satu hal yang tidak nyaman, bahwa kompleksitas adalah hal pertama yang runtuh ketika tekanan meningkat. Sistem paling kaya justru paling rapuh ketika dunia dipercepat. Dan menjaga kompleksitas tidak bisa dilakukan dengan solusi cepat atau perbaikan tambal sulam. Di alam, tidak ada kewajiban untuk menunggu manusia berubah. Terumbu karang tidak menuntut untuk diselamatkan. Ia hanya merespons kondisi yang diberikan. Jika tekanan berkurang, ia akan tumbuh kembali. Pelan, sunyi, tanpa janji. Jika tidak, ia akan hilang, dan laut akan menyesuaikan diri tanpa rasa kehilangan. Pertanyaannya bukan apakah terumbu karang bisa bertahan. Pertanyaannya adalah, apakah manusia mampu hidup di dunia yang tersisa ketika salah satu sistem penopang paling penting ini akhirnya berhenti bekerja.